Semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan, mendengarkan, menikmati lagu-lagu ciptaan netizen yang sangat kreatif tentang Gibran yang sudah menjadi cawapres Prabowo gitu. Jadi netizen ini membuat lagu-lagu yang dengan lagu-lagu yang kocak dengan lirik-lirik yang menyindir, mengata-ngatai Gibran gitu, tapi lucu kok, lagu-lagunya itu bagus gitu ya, asik dengarkan. Nah, bagaimana lagunya? Yuk kita simak bareng-bareng. Bapakku raja dan aku putra mahkota, pamanku ketua mahkamah keluarga, adikku juga sekarang jadi ketua. Siapa yang bisa melawan maunya Bapak? Enaknya punya Bapak yang sayang keluarga. Segala dinasti dipersiapkan Bapak. Aduh, asik. Enak banget ya. Ya nggak punya dinasti ya, cuman bisa gigit jari sambil ngiri. Kasihan deh lo. Makanya jadi anak raja dong, biar enak. Aduh, lucu, keren sih, keren. Ada anak dicalonkan wakil raja, walaupun dia belum cukup usia. Demi melanjutkan dinasti bapaknya, terpaksa dia mau saja. Soal usia sudah diurus pamannya, yang penting sekarang jadi calon wakil raja. Tak apalah jadi calon wakil raja, siapa tahu ada rezekinya. Selama dinasti bapaknya terjaga, soal jadi raja ada waktunya. Kalau raja mati wakilnya jadi raja, kalau raja mati wakilnya jadi raja. Bener banget, Prabowo. Nah, itulah penggal cerita di kerajaan Konoha ya. Yang namanya juga kerajaan Konoha, tentunya berbeda sistemnya dengan kerajaan yang lain. Di kerajaan Konoha ya hampir mirip dengan sistem presidensial, di mana rajanya dipilih oleh rakyat. Nah, karena kebetulan mau ada pemilihan raja di kerajaan Konoha ini, jadi ceritanya ada seorang calon raja yang beberapa kali kalah dalam pemilihan raja. Terus si calon raja ini sempat diwawancara eksklusif, keceplosan lah di situ. Dia bilang begini, ya karena nggak berkuasa jadinya banyak perusahaannya yang mandek, macet. Ya karena tidak berkuasa itu. Nah, karena hal keceplosan itu banyak rakyat Konoha yang akhirnya menyimpulkan, ya kalau dia jadi berkuasa akan menghidupkan lagi perusahaan-perusahaannya itu dong dengan kekuasaannya begitu. Tapi ya namanya juga negara Konoha ya kan, mungkin segala sesuatu bisa terjadi, termasuk dengan yang tadi menggandeng anaknya raja yang sekarang walaupun anaknya belum cukup usia gitu. Tapi kan ya bisa aja dengan dalil demi Konoha maju. Nah gitu ya, itulah sedikit cerita tentang negara Konoha. Kalau di Indonesia mah nggak ada tuh yang Indonesia mah bagus. Dinasti itu hoax, itu nggak ada tuh. Ya, kalau di Indonesia bagus ya. Ini mah cerita di Konoha ternyata. Saya kira tadi tentang cerita di Indonesia, ternyata cerita di Konoha ya teman-teman ya. Kemarin paman datang, pamanku dari MK, Kreatif. dikabulkannya putusan sidang, ku bisa nyalon sekarang juga. Bercerita paman tentang kantornya di bawah ketek penguasa. Ya, lucu-lucu ya teman-teman, seru-seru, kreatif. Nah, ini asik nih, berekspresi, pesannya nyampe, disampaikan dengan cara yang asik ya. Kalaupun nggak didengar, semoga bisa mempengaruhi pendengarnya. Kalau penguasa sih kayaknya nggak mau dengar, nggak akan malu juga, mau digemanin pun
sudah tebal muka, tapi seenggaknya semoga bisa mempengaruhi Gen Z, milenial, masyarakat agar tahu memilih calon yang paling baik, calon yang paling taat hukum gitu ya teman-teman. Seru ini, lagu-lagunya keren. Ditanya cawapres, bilangnya setia ke PDIP. Ditanya dukung Prabowo, katanya loyal pada partai dan ketua umum. Ditanya urus SKCK, katanya nggak pernah diurus. Ditanya pindah Golkar, katanya masih di sini nggak kemana-mana. Mas, lelaki itu yang dipegang kata-katanya. Sekali dusta, nggak akan ada yang percaya. Iya, mana masih muda lagi, masih muda udah kata-katanya nggak bisa dipegang, ya gimana nanti setelah menjabat mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan gimana? Untuk hal-hal sederhana saja kita sudah nggak bisa percaya ya kan? Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo, maksud kami, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo di Pilpres tahun 2024 sebagai bentuk politik dinasti. Survei ini dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada 16 hingga 18 Oktober 2023. Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancara. Responden ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti. Tingkat kepercayaan survei 95%, margin of error, penelitian lebih kurang 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Ketika Ini terbaru ya? Apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, sebanyak 60,7% responden menyatakan iya. Sementara 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti. Dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Ini survei teman-teman dari 16 sampai 18 Oktober ya, ini yang terbaru. Jadi kalau Pak Jokowi atau Gibran ngomong biar rakyat yang menilai, ya ini penilaian rakyat 60,7% setuju bahwa ini adalah politik dinasti. Nah, selama ini kan Gibran dan Pak Jokowi selalu bilang biar rakyat yang menilai, biar rakyat yang menilai. Nah, ini penilaiannya. Terus bagaimana? Apakah penilaian ini mau ditindaklanjuti atau mau didiamkan saja? Ini penilaiannya sudah ada nih. Kompas melakukan survei 16 sampai 18 Oktober. 60, lebih dari setengah, ini sih gila. 60,7% itu menjawab iya. Yang menjawab tidak itu cuma 24,7%, yang 14,6% tidak tahu. Jadi gimana nih? Ini hasilnya nih, kalau disuruh rakyat menilai ya ini sudah disimpulkan oleh Kompas. Apakah masih mau jadi bahan masukan atau memang tidak mau mendengarkan, ya terserah ya. Tapi ini hasil daripada survei yang mengatakan bahwa Gibran maju itu adalah dinasti politik gitu ya. Ya, seru-seru ya teman-teman, ada yang menciptakan lagu sembari melakukan kritik lewat lirik-liriknya dan mengolok-olok, dan bagi saya ini sangat bagus, kreatif. Walaupun penguasa tidak akan pernah dengar, tapi berguna semoga untuk para netizen biar lebih cerdas dan lebih paham kondisi hari ini, siapa yang taat hukum capres atau cawapres, siapa yang harus kita pilih untuk menjadi presiden kita ke depan. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.